Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini, terutama pada sore sampai malam ini, berita tentang dinamika politik Capres-Cawapres ya di Pilpres 2024 yang akan datang semakin ramai, terutama terkait dengan peristiwa-peristiwa politik yang tak diduga-duga, terutama terkait dengan baca pres Anies Rashid Baswedan dengan Partai Nasdem mengambil keputusan, kemudian PKB juga seperti itu, yang dikonfirmasi oleh bahwa Anies Rashid Baswedan akhirnya bersama Nasdem, tentunya disebutkan oleh Partai Demokrat, memutuskan menjadikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Itu beritanya menghiasi semua berita media sosial, di media elektronik, media online dan lain sebagainya pada sore sampai malam ini, setelah Sekjen Partai Demokrat membuat siaran pers secara langsung, kemudian banyak berita silih berganti di berbagai media, terutama media elektronik dan lain sebagainya yang kita sudah sebutkan tadi. Ini berita yang tak diduga, bahkan mungkin yang dimaksud oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Andi Arief yang lalu, minggu yang lalu, mengatakan bahwa ada partai yang akan berkhianat terhadap koalisi perubahan. Itu yang dimaksud dari Nasdem, itu mungkin ini yang dimaksud. Nah, kelihatannya Partai Demokrasi memberi reaksi, Partai Demokrat menanggapi informasi tentang bahwa Surya Paloh telah memutuskan Ketua Nasdem berkoalisi dengan PKB dan mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai capres dan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres, di mana Muhaimin Iskandar juga sebelumnya berbulan-bulan, hampir 1 tahun ini, telah berkoalisi dengan Partai Gerindra, yaitu PKB. Nah, namun mungkin yang bersangkutan berharap sekali untuk menjadi cawapres, tapi juga Prabowo sendiri sampai sekarang belum mengumumkan cawapresnya, dan mungkin ada indikasi bahwa bukan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, sehingga PKB juga mengambil, begitu ada tawaran dari Surya Paloh, mengambil langkah itu dan menerima koalisi antara Nasdem dan PKB dan di mana capresnya adalah tetap Anies Rashid Baswedan. Reaksi memang, saudara sekalian, sangat keras dari dari Partai Demokrat. Bahkan mereka mengatakan melalui Harjaki sebagai juru bicara Partai Demokrat yang selama ini kita kenal, itu mengatakan tidak mungkin mereka, kalau Anies Caimin Demokrat tidak ikut serta di dalam koalisi itu. Tapi PKS sangat hati-hati menanggapi soal itu, akan menghindar untuk membahasnya karena dianggap itu perlu dibawa ke rapat dan sebagainya. Tapi saya yakin PKS pasti tahu ini, sudah tahu juga, dan pasti akan ikut serta di dalam ini. Dan macam-macam analisa muncul tentang dari pengamat politik dan lain sebagainya, tentang peristiwa bergabungnya Nasdem dengan PKB ini. Di mana, saudara sekalian, ada hal yang menarik di sini, walaupun kelihatannya Demokrat akan meninggalkan koalisi ini, kalau ini benar terjadi dan dilanjutkan. Tetapi, saudara sekalian, tanpa PKS dan Demokrat gabung pun, sebetulnya komposisi parliamentary threshold itu, presiden threshold antara Partai Nasdem dan Partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, itu terpenuhi. Artinya dua partai ini saja berkoalisi bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden. Dikatakan jumlah mereka ada 117 dari 115 yang diperlukan. Jadi melebihi 2 kursi ya, jadi memenuhi syarat. Sementara kalau hanya PKS dan kalau Nasdem tidak ikut serta di dalam situ, PKS dan Nasdem tidak bisa mengusung sendiri. Nah, saudara sekalian, memang dalam dinamika cawapres Anies ini, memang di Nasdem itu sejak awal menginginkan ada semacam tokoh-tokoh NU yang menjadi pasangannya Anies sejak awal.
pertama Hovifah misalnya, kemudian Yeni Wahid dan sebagainya. Hovifah tidak dianggap diduga tidak bersedia, kemudian Yeni Wahid tapi kan Yeni Wahid juga ketika kali itu disodorkan ke sana dan Demokrat tidak ikut serta, kan tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Surya Paloh saya kira suatu langkah antisipasi yang luar biasa. Ketika misalnya PKS dan Demokrat misalnya tidak ikut serta, mereka tetap memenuhi syarat. Jadi langkah yang menurut saya partainya didapat, kultur Nahdlatul Ulamanya bisa diwakili oleh Caimin atau Muhaimin Iskandar. Nah itu yang sehingga bisa diduga bahwa dengan PKB dan bergabung dengan Nasdem atau Caimin itu sendiri bisa membawa gerbong Nahdlatul Ulama lebih besar untuk dukungan kepada Anies, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, untuk mengkonfirmasi, banyak tulisan sebetulnya sudah beredar di Twitter maupun di media sosial, di televisi dan sebagainya. Tetapi kita ambil berita selengkapnya, kita ambil dari Gelora News tanggal 31 Agustus 2023 yang merupakan breaking news. Diceritakan di sini atau diberitakan bahwa Surya Paloh pilih Caimin. Caimin itu Muhaimin Iskandar, ketua umum partai PKB Kebangkitan Bangsa, jadi cawapres Anies Rashid Baswedan. Nah, kita coba untuk bacakan selanjutnya, saudara sekalian, beritanya. Partai Demokrat mengungkap pengkhianatan yang dilakukan oleh Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Jadi Partai Demokrat menganggap pengkhianat, ya. Nasdem maupun Anies itu dianggap pengkhianat karena tidak mengambil AHY sebagai cawapresnya Anies. Padahal sebelumnya selalu didengung-dengungkan bahwa Anies diberi kesempatan kepada Anies untuk memilih atau menentukan siapa cawapresnya. Dan semua partai katanya bersepakat untuk itu. Tetapi ketika Anies mencoba untuk memilih yang lain di luar AHY bersama tentunya dengan berbagai pertimbangan dari Nasdem lebih dominan memberi pertimbangan itu, kemudian Demokrat mengambil langkah yang sangat tegas, bahkan menganggap Anies maupun Surya Paloh sebagai pengkhianat di dalam koalisi. Jadi ini banyak yang aneh gitu ya. Jadi memang Demokrat selama ini memang berharap kalau memang sudah diantisipasi oleh Surya Paloh. Jadi kalau misalnya bukan AHY, pasti mereka tidak ikut. Dan sudah ketahuan memang. Dari awal kita sudah duga. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memutuskan untuk memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapres mendampingi calon Presiden Anies Rashid Baswedan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha melalui keterangan tertulisnya. Disampaikan pada Selasa malam 29 Agustus 2023 di Nasdem Tower. Secara sepihak, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS, kata Teuku Harsha. Selanjutnya dikatakan Teuku mengungkapkan kalau pada malam itu Anies dipanggil Surya Paloh untuk menerima keputusan tersebut. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2023, Anies meminta Sudirman Said untuk menyampaikannya kepada Demokrat dan PKS tanpa menemui secara langsung. Partai Demokrat sempat mengkonfirmasi soal informasi tersebut kepada Anies. Anies pun tak bisa mengelaknya. Anies menginformasi bahwa berita tersebut adalah benar, kata Sekjen Partai Demokrat tersebut. Nah, itulah berita yang ini ya, saudara sekalian. Tetapi saudara sekalian, dari pertimbangan-pertimbangan untuk pemenangannya, walaupun ada yang mengatakan bahwa itu Muhaimin adalah titipan Pak Lurah itu Jokowi misalnya, sehingga hari ini juga dikaitkan juga bahwa tadi sore juga Pak Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi dan dianggap itu sebagai laporan bahwa Partai Nasdem telah memutuskan Anies cawapres Anies, yaitu Muhaimin Iskandar yang juga merupakan selama ini koalisi pemerintah di sana. Jadi dianggap bahwa di satu sisi juga dikatakan bahwa Jokowi, koalisi pemerintah ini atau rejim ini memasang seluruh jaringannya atau seluruh
eh, itu adalah punya mereka. Jadi Anies pun mau tidak mau harus masuk dalam jaringan itu. Kemudian Prabowo dan Ganjar juga itu adalah bagian dari setup mereka. Demikian juga ketika Anies atau Nasdem menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya, itu juga bagian dari rekom dari Jokowi. Itu di sebagian analisa mengatakan seperti itu. Kita mau lihat ini potretnya memang kelihatan begitu. Nah, tetapi bagi partai-partai atau mungkin misalnya Pak Surya Paloh ya, melihat bahwa dengan mengikuti mungkin ada pertimbangan-pertimbangan misalnya survei internal, apalagi survei yang di luar itu yang banyak mengatakan Anies itu tidak didukung oleh suara yang sangat kecil di Jawa Timur, Jawa Tengah, karena itu diperlukan sosok cawapres yang kuat yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama untuk mengangkat suara di dua tempat itu. Dan ada yang menarik saudara sekalian ya, beberapa waktu lalu di podcastnya Abraham Samad itu ada Tony, seorang pengamat politik juga wartawan senior ya, Tony Rosid ya, di wawancara dia mengatakan bahwa bila Anies didukung oleh sekitar 1 minggu yang lalu ya, didukung oleh sebuah partai yang berbasis Nahdlatul Ulama dan capresnya juga dari berbasis Nahdlatul Ulama, dipastikan bisa punya peluang besar memenangkan Pilpres ini. Itu kata Tony Rosid yang juga berasal dari Jawa Tengah atau Jawa Tengah yang ya di kesan salah itu dari mana, di kabupaten mana gitu loh. Nah, dan ini kejadian ya, seakan-akan bahwa semacam saran, tapi saya kira bukan ini ya. Kejadian Surya Paloh tentunya ini manuver para politisi ya, dengan melihat dengan berbagai informasi yang mereka himpun, pengamatan mereka, kemudian juga ya tidak mudah untuk bagi kita yang biasa-biasa. Tidak mungkin mereka mengambil keputusan itu tanpa banyak pertimbangan, tanpa banyak juga informasi yang mereka terima, yang pemetaan suara dan lain sebagainya. Apalagi Anies Rashid Baswedan diduga sangat bergantung kepada Pak Surya Paloh Nasdem, terutama dalam hal-hal teknis yang lain juga seperti itu. Nah, oleh karena itu dia mau tidak mau mengikuti, dan terlanjur juga sudah jalan jauh mengikuti apa yang diikuti ini oleh Nasdem. Termasuk kalaupun itu betul bahwa semuanya dirancang oleh Nasdem, tapi saya kira itu pasti didiskusikan lebih awal. Apalagi Nasdem juga pertama sekali partai yang mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden, yaitu pada bulan Oktober, pada akhir Oktober tahun yang lalu, 2022 yang lalu. Sehingga dan selama ini Nasdem yang paling intens mengawal Anies ke daerah-daerah untuk bertemu dengan masyarakat, konsolidasi. Nah, tetapi ada satu hal juga yang menarik menurut saya kira Partai Demokrat kelihatannya kekanak-kanakan gitu ya. Jadi mereka seakan-akan tanpa AHY tidak diduetkan dengan Anies, mereka tidak akan ikut di dalam situ gitulah, tidak ikut di dalam koalisi ini. Inilah yang mungkin juga mereka oleh Partai Nasdem sudah mengetahui itu dan mengambil langkah yang tepat bahwa Anda tidak ikut, taruhlah tambah lagi dengan PKS tidak ikut, mereka tetap juga masih mengusung Anies dengan Caimin gitu loh. Dibanding misalnya kalau Nasdem keluar dan cuma yang tersisa adalah Partai Demokrat dengan PKS, ini tidak bisa mengusung sama sekali, apalagi mereka di luar itu akan digempur habis oleh kekuatan-kekuatan pemerintah. Dan disinilah cerdik dan cerdasnya Nasdem mengambil posisi untuk agar Anies tidak diganggu. Kemudian dia juga membuat peta pemenangan, tentunya untuk pemenangan Pilpres yang akan datang. Dia harus mengambil basis yang kuat dengan organisasi partai politik yang memiliki basis Nahdlatul Ulamaan. Sehingga kalaupun dari Demokrat misalnya 1-2 yang keluar misalnya untuk dukungan di Pilpres yang akan datang, saya kira tidak banyak pengaruhnya dibanding misalnya PKB secara organisasi misalnya, karena PKB itu bukan hanya di Jawa Timur, Jawa Tengah, walaupun itu basis besarnya. Ada di NU itu ada di Sumatera Selatan cukup besar, kemudian juga di Kalimantan Selatan ya, di luar Jawa ini ya. Di Jawa Barat juga cukup besar, di Banten, kemudian juga di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah. Untuk di luar itu cukup besar. Jadi kalau itu taruhlah misalnya itu 65-70% saja suara Nahdlatul Ulama itu menyatu ke situ, maka bisa dikata
kalau konsolidasinya bagus bisa satu putaran. Kalau itu bisa dikelola dengan baik, dengan baik ya, bisa satu putaran Anies gitu ya. Nah, oleh karena itu bagi pendukung-pendukung Anies yang setia selama ini, saya kira bagi mereka kan eh, mau wakilnya siapa tidak penting. Yang penting Anies capresnya. Itulah yang selama ini bisa termasuk juga di kalangan para purnawirawan TNI Polri yang kemarin mendeklarasikan dukungan terhadap Anies di Jawa Timur misalnya, maupun termasuk di daerah Banten di sini ya, di Jabotabeka, yang ribuan orang yang mendeklarasikan juga mengatakan seperti itu. Nah, oleh karena itu mungkin ada satu dua yang kecewa, yang terutama mereka yang berafiliasi dengan Partai Demokrat. Tetapi saya kira Partai Demokrat harus mengambil posisi ini, menerima ini dan tidak mencadangkan dukungan mereka dalam koalisi di mana AHY sebagai cawapresnya. Karena kalau AHY gempurnya terlalu berat, dan saya kira kultur NU-nya akan tidak efektif untuk mengikuti mendukung pasangan ini. Tetapi kalau misalnya Caimin misalnya dengan PKB-nya masuk di dalam dan dia sebagai cawapres, saya kira jauh lebih mumpuni dibanding misalnya AHY, walaupun dalam survei-surveinya mengatakan AHY lebih tinggi, tetapi itu kan tidak bisa dijadikan sebagai ukuran mutlak, karena kita tahu bahwa di berbagai pemilu, di pilkada maupun lain-lain sebagainya, itu survei-survei juga tidak selalu menjadi ukuran mutlak untuk pemenangan. Nah, oleh karena itu menurut kita bahwa apa yang dilakukan oleh Surya Paloh untuk menggait Caimin itu suatu langkah yang taktis, cuma nanti supaya tetap akan jauh lebih bagus juga kalau Demokrat juga tetap diyakinkan sedemikian rupa untuk supaya tetap di koalisi ini, karena semuanya untuk kepentingan pemenangan, bukan untuk kepentingan asal calon, tetapi belum tentu bisa memenangkan pertarungan di Pilpres yang akan datang. Nah, kawan-kawan sekalian, itulah peristiwa yang sangat penting yang menurut kita yang banyak dinanti orang, yang akhirnya akan muncul dengan segala tentunya kontroversi menurut versi Demokrat. Tetapi saya yakin kalau PKS akan tetap berada di dalam jalur ini, berada di koalisi ini, kalau Demokrat benar-benar keluar, maka PKS, Nasdem, PKB akan tetap solid mengusung Anies Rashid Baswedan. Karena bagi PKS tidak punya menyerahkan sepenuhnya dan kelihatan lebih tulus mendukung Anies Rashid Baswedan sebagai capres, dan menyerahkan sepenuhnya cawapresnya ditentukan oleh Anies Rashid Baswedan, dibanding Demokrat yang berkuar-kuar keluar bahwa itu semuanya diserahkan kepada capres, tapi ternyata begitu ditetapkan kepada yang lain, tiba-tiba Demokrat semacam protes dan menurunkan baliho-baliho bersama AHY dan lain sebagainya, Anies bersama AHY di daerah-daerah konon. Dan itu kelihatan sangat emosional dan lebih pada kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan pemenangan koalisi capres. Nah, kira-kira itulah kawan-kawan sekalian yang kita sampaikan pada kesempatan ini, dan mungkin di hari-hari besok ini akan semakin ramai lagi. Dan walaupun kita belum mendapatkan suatu informasi resmi, pernyataan resmi dari Anies maupun Nasdem, PKB juga untuk membuat rilis resmi ya, pengumuman resmi tentang mereka, PKB, tentang koalisi mereka, Nasdem maupun dan posisi PKS selanjutnya. Nah, tetapi ini kan sumbernya keluar dari Sekjen Demokrat, di mana dia salah satu tim 8 di dalam koalisi perubahan itu, sehingga dapat, apalagi menurut mereka juga konfirmasi bahwa informasi itu benar. Dan kita tahu hari ini juga tadi Anies berkunjung ke Jawa Timur ke salah satu pesantren Teguring, dan juga bukan konon tetapi memang kenyataan dia juga bertemu dengan ibunda Muhaimin Iskandar, ketua PKB di sana, untuk sekaligus minta doa supaya
dilancarkan, kira-kira begitu, didukung dan didoakan untuk kemenangan ikhtiar mereka. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.